Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 2 Desember 2022, saya Daerah Muhammad Tuhan akan menyampaikan materi tentang sindrom sapi ambruk yang disebabkan karena hipomagnesemia atau kadar magnesium rendah di dalam darah. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menerangkan tentang hipokalsemia, kadar kalsium rendah dalam darah atau level yang juga sama mengakibatkan sapi ambruk. Jadi kenapa namanya sindrom? Karena sapi ambruk itu bukan penyakit, tapi gejala dari beberapa penyakit. Jadi yang menyebabkan sapi ambruk itu tidak hanya hipokalsemia, tidak hanya hipomagnesemia, malnutrisi juga bisa terjadi seperti yang sudah saya ulas, atau katakanlah dehidrasi tingkat tinggi juga karena diare juga bisa ambruk. Kemudian kelelahan juga bisa ambruk. Kemudian katakanlah istilahnya traumatik karena kecelakaan juga bisa ambruk. Jadi makanya yang namanya ambruk pada sapi itu bukan nama sebuah penyakit, tapi gejala dari beberapa penyakit. Artinya banyak irisan penyakit yang gejalanya adalah sapi itu ambruk. Nah, kemudian contoh sapi habis melahirkan tapi bukan hipomagnesemia, bukan hipokalsemia juga bisa ambruk. Kenapa? Kekurangan kadar glukosa dalam darah sehingga kurangan nutrisi juga ambruk. Kemudian dia akhirnya saraf pada namanya tulang pada pinggulnya namanya os umbilicus. Di sana ada nervus umbilicus, ada bukan umbilicus, namanya ada nervus nervus sacrum, dan maaf saya lakukan umbilicus itu tali besar. Jadi ada nervus sacrum, ini pinggul sapi itu kan tempat keluarnya janin. Di situ juga banyak persarapan. Jika contoh janinnya terlalu besar, hanya menekan syarat ini akhirnya radang, juga bisa lumpuh, paralisa. Bisa jadi ini bisa menjadi paralisa itu artinya lumpuh. Jadi banyak hal. Jadi tidak selalu katakanlah habis melahirkan itu ambruk itu tidak selalu hipokalsemia, tidak selalu hipomagnesemia. Makanya tergantung pemeriksaan klinis gejalanya yang spesifik. Dan saya sampaikan kalau hipokalsemia spesifiknya adalah nafsu makan hilang, suhu tubuh turun, kemudian leher melek ke kanan kiri. Kalau hipomagnesemia enggak. Kalau hipomagnesemia itu nafsu makan normal. Jadi hipomagnesemia itu namanya adalah Grace tetani, karena saya memang karena kekurangan rumput gajah. Kenapa? Karena asupan magnesium alamiah paling banyak pada rumput gajah yang tua, yang keras. Makanya di antara penyebab antara hipomagnesemia adalah karena kekurangan mengkonsumsi hijauan tua pada saat bening. Nah, makanya contoh kalau pada saat musim penghujan demikian itu bisa terjadi hipomagnesemia. Kenapa? Karena rumputnya, hijaunya tumbuh dengan cepat, masih muda-muda, ditebang sehingga kadar magnesiumnya rendah. Itu juga bisa hipomagnesemia. Nah, tapi nafsu makan kalau hipomagnesemia itu normal. Artinya penyakit hipomagnesemia, kadar magnesium rendah dalam darah yang mengakibatkan sapi ambruk itu tidak hanya pada sapi perah, sapi potong pun bisa. Nah, contoh katakanlah sapi kondisinya tubuhnya tidak kurus normal tapi ambruk, kemudian gejalanya mengarah, kita lihat anamnesanya dari pakannya ternyata makannya berkonsentrat, hampir tidak ada rumput, hanya dengan jelami. Nah, bisa kemungkinan diagnosa mengarah kepada hipomagnesemia. Jadi bisa kemungkinan disuntik dengan obat yang mengandung magnesium dan kalsium, dia bisa berdiri. Jadi itu, jadi
gejala spesifik daripada hipomagnesemia ini adalah satu, sapi ambruk dengan nafsu makan tetap normal, berat badan normal, kondisi tanpa dehidrasi. Jadi nafsu makan normal, ambruk, tidak ada traumatik, tidak ada kecelakaan apapun, kemudian kondisi tubuh itu normal, tidak ada dehidrasi, tidak kekurusan. Nah, tetapi dia ambruk. Dan kemudian disinkronkan tadi kepada anamnesa atau riwayat konsumsi makan. Nah, nanti disinkronkan karena kan kalau untuk meyakinkan diagnosa atau penentuan diagnosa itu kan harus dengan uji lab, mengambil darah kemudian diukur berapa kadar MD. Itu kan tidak memungkinkan. Jadi artinya minimal kita harus tahu gejala spesifiknya, dan biasanya memang terjadi pada sapi perah, tapi juga bisa terjadi pada sapi potong yang konsumsi rumputnya itu kurang. Itu kalau ambruk dengan kondisi normal terjadi hipomagnesemia. Bisa dipahami di sini ya. Nah, ini kalau pengobatannya harus dengan preparat atau obat yang mengandung magnesium. Nah, dengan kombinasi kalsium. Kenapa dengan kombinasi kalsium? Karena dua unsur ini yang berperan dalam istilahnya hantaran listrik pada saraf. Jadi CA sama MD ini yang istilahnya adalah bertanggung jawab terhadap hantaran listrik. Jadi otot itu bisa bergerak karena ada saraf, saraf itu bisa bergerak karena ada hantaran listrik. Nah, hantaran listriknya itu elektrolit, yaitu Ca2+ dan Mg2+. Sudah paham ya? Jadi kalau itu jadi disuntik dengan preparat kalsium plus magnesium. Itu kalau produk kita namanya Calcimax Glucin Inject. Itu kan mengandung Ca2+, mengandung kalsium kurang lebih katakanlah 50% kalsium glukonat, kemudian mengandung kalau salah 7% magnesium. Dan kemudian kalau secara laboratorium krisetani atau hipomagnesemia itu kadar Mg di dalam darah itu adalah di bawah 1,4 mg. Karena kadar normal magnesium di dalam darah adalah 1,4 sampai 2,2 mg per liter darah. Kalau kalsium normalnya 9 mg per liter darah. Nah, nanti dosisnya berapa kalau untuk biasanya? Berarti kalau ketika dia di bawah, karena kalau dia sampai katakanlah 0,5 udah mati. Jadi kalau baru ambruk itu paling dia harus sekitar 1 atau 0,9. Kalau sampai 0,5 dia meninggal dunia. Itu kita modelnya kasih magnesium itu yang mengandung magnesium itu 100 mili. Itu disuntikkan secara intramuskuler ke otot maksudnya. Nah, kalau karena itu terlalu pekat, konsentrasinya terlalu kental, itu kan akhirnya kan aksi lambat. Lebih baik diejarkan. Jadi diajarkan dengan Aquades. Jadi berapa perbandingannya? Makin encer makin bagus. Jadi perbandingannya adalah minimal katakanlah 10 mili Calcimax plus Inject ditambah 10 mili Aquades minimal. Kalau paling ideal 1:4. Jadi 10 mili Calcimax plus Inject ditambah 40 mili Aquades. Nah, terus kemudian kalau seandainya katakanlah kita yakin biasanya hanya kristani, ada juga sediaan khusus yang mengandung magnesium saja, atau contoh produknya X-tetani. Ini lebih efisien, lebih murah, X-tetani. Karena X-tetani ini kadar kalsiumnya itu cukup tinggi, kalau nggak salah sekitar 7% per mili. Itu cukup menggunakan, kalau untuk sapi itu kurang lebih antara 50 sampai 100
tingkat efektivitasnya kalau yakin musibahnya hipomagnesemia itu lebih cepat karena kadarnya dibandingkan Calcimax Plus itu tinggi ekstretani. Terus kemudian kalau kombinasi juga bisa, ini pengetahuan kombinasi mau efisien secara biaya itu kita menggunakan Calcimax yang 500 ml, Calcimax 20% ditambah dengan ekstretani itu bisa dicampurkan. Tapi kalau ragu-ragu untuk mencampurkan diinjeksi masing-masing. Jadi suntik dulu ekstretani sekitar 50 ml dengan 2 tempat, 2 titik. Jadi pada leher sama pada pantat. Kemudian baru Calcimax Plus, baru Calcimax yang 20% itu, dan itu tidak perlu katakanlah sampai 500 ml, cukup lebih 100 ml dikombinasikan. Jadi 50 ml ekstretani, kemudian 100 ml Calcimax injek. Semuanya kalau kita injekkan bagus. Jadi obat itu semakin encer semakin bagus. Kenapa? Karena absorpsi semakin cepat. Kalau kental lambat. Jadi kalau salah obatnya kental, bukan. Obat yang bagus ya yang encer. Kenapa? Mudah diabsorpsi. Kalau kan hanya obat Calcimax bukan berarti jelek, tapi memang karena konsentrasinya tinggi. Karena kadarnya tinggi, jadi menjadikan kental dalamnya. Yang berikutnya itu obat, jadi obat kausatif. Jadi obat yang wajib. Artinya karena penyebabnya adalah hipomagnesemia, obat kausatifnya untuk menyembuhkan berarti harus obat yang mengandung magnesium. Nah, kemudian obat suportifnya karena persarapan itu kita menggunakan multivitamin yang mengandung vitamin B1, B6, dan B12. Itu ada contoh Biotonik Inject itu bisa. Biotonik Inject, multivitamin Inject juga bisa. Kalau vitamin kompleks terlalu rendah kadarnya. Tapi kalau vitamin kompleks juga boleh, tapi kurang efektif karena terlalu rendah. Jadi kalau nggak Biotonik Inject atau multivit Inject. Nah, itu pengobatannya. Dan kemudian setelah itu tadi injeksikan kurang lebih jarak antara 20 menit sampai katakanlah 1 jam. Itu sapi kalau memang diagnosanya benar itu sudah berdiri. Karena langsung naik, itu sebenarnya instan. Jadi kayak mengobati gembung, kayak mengobati hipokalsemia itu berarti jarak 1 jam dia langsung bisa berdiri. Nah, kalau seandainya, sebelum ditangani agar benar-benar obat, jangan pernah sapi itu dibiarkan hanya menunggu pada satu kaki, harus sering dibolak-balik. Karena kalau nggak dibolak-balik, akhirnya jadi semutan. Apa semutan? Semutan itu karena tertekan oleh berat badan sehingga aliran darah ke daerah yang menanggung beban tubuh tersebut menjadi terhambat sehingga mengakibatkan gangguan saraf dan otot. Itu semutan itu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu treatmentnya kalau sudah berdiri harus exercise, harus jalan-jalan. Kenapa? Untuk katakanlah relaksasi ya, artinya ada darahnya lancar, ototnya mengendor, itu harus jalan-jalan dulu. Kan tadi kan karena ampun kan menunggu karena berat kan itu dia harus jalan dulu, harus jalan. Nah, setelah itu minimal kurang lebih 1 minggu harus diberikan rumput rumput agak tua, terutama rumput gajah. Jadi rumput yang mengandung magnesium tinggi. Jadi untuk pemberian konsentrat maksimal hanya 1%. Kalau seandainya 1 potong, jangan diberikan lebih. Jadi rumput, karena rumput itu istilahnya makanan alamiahnya hewan memakan biak, sapi, kambing, domba, rusa, itu kan. Itu rumput itu wajib. Jadi kalau prinsipnya hampir semua penyakit manusia ketika sudah normal itu kembalikan kepada makanan alamiahnya dulu, pada rumput. Nah, demikian tentang riset tani ya, atau hipomagnesemia yang saya sampaikan. Nanti jika ada kekurangan nanti kita tanya jawab, insya Allah akan saya sampaikan pada riset berikutnya. Ini kan saya menyampaikan materi salah satu penyebab sapi ambruk, hipokalsemia udah, hipomagnesemia udah. Nanti pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang malnutrisi, jadi ambruk karena makan yang jelek atau kekurangan makan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.